Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sulastri Irbayuni selaku dosen pengampu perilaku keorganisasian kelas K dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Next slide. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Ahmad Syaifuddin dengan NPM 143 selaku moderator. Saya Uci Sulfia Rahma, NPM 123. Saya Sofiana Putri dengan NPM 139. Saya Ronald Kesanto dengan NPM 185. Ya, silahkan di slide. Ya, selanjutnya, apa itu persepsi? Persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menjadi penting karena kebiasaan seseorang lebih didasarkan pada persepsi yang mereka rasakan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, kisah 6 orang buta melihat gajah. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka merasakan menafsirkan apa yang mereka rasakan, bukan apa yang mereka lihat. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah perilaku persepsi. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihat akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Yang kedua ada target. Gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang, kedekatan, kemiripan, dan atribut-atribut lain. Dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar atau lukisan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Yang ketiga ada situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun, jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Nah, di sini dapat dilihat permainan persepsi. Mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda tergantung oleh sudut pandang. Kenapa persepsi itu penting? Yang pertama, keputusan-keputusan dan kualitas penetapan akhir individual dalam suatu organisasi sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Individu menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian dari teori atribusi. Teori atribusi sendiri dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara faktor eksternal dan faktor internal. Ketika individu mengamati perilaku orang lain, mereka menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh yang pertama ada faktor internal, yaitu perilaku yang berada di bawah kendali orang itu. Contohnya seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu perilaku yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Contohnya seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Nah, di sini saya akan berikan contoh bagaimana teori atribusi diterapkan di kehidupan. Seperti contohnya, ketika ada teman kita yang mendapatkan nilai ujiannya itu bagus, nah kita di sini mengamati, contohnya faktor internal ya.
kita akan mengamati apakah teman kita yang mendapatkan nilai bagus ini merupakan dari kemampuannya sendiri dan motivasinya sendiri. Itu kalau dari faktor internal. Nah, kalau misalnya kita mengamati dari faktor eksternal, kita mungkin bakal berpikiran bahwa oh dia dapat nilai bagus soalnya dia dari orang kaya, bisa les, dan punya uang untuk beli buku yang bagus. Contohnya seperti itu. Bisa next slide. Lalu ini ada faktor yang memengaruhi penentuan perilaku. Yang pertama ada kekhususan. Kekhususan ini adalah seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal biasa, maka akan dianggap sebagai atribusi internal. Lalu yang kedua ada konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. Lalu yang terakhir ada konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya. Lalu berikutnya adalah kesalahan atau bias teori hubungan di organisasi. Yang pertama contohnya kesalahan hubungan fundamental atau yang bisa disebut dengan fundamental attribution error, yaitu kecenderungan untuk merendahkan faktor-faktor pengaruh eksternal dan meninggikan faktor-faktor pengaruh internal ketika membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Lalu yang kedua ada bias pemikiran diri sendiri atau disebut dengan self-serving bias, yaitu kecenderungan bagi individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka dengan faktor internal, sementara menyalahkan faktor eksternal jika terjadi kegagalan. Kita masuk ke bagian mendefinisikan pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif. Biasanya keputusan diambil dengan cara berdiskusi, meyakinkan, dan kemungkinan dengan cara kompromi di antara para anggota. Suatu organisasi sebaiknya selalu menempuh langkah yang sistematis dalam proses pengambilan keputusan, baik keputusan objektif atau subjektif. Nah, ada 6 langkah nih teman-teman dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi. Yang pertama adalah menetapkan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran tersebut diperlukan untuk mengukur keefektifan organisasi. Jika tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan jelas, pimpinan dapat mengukur apakah hasil yang dicapainya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Langkah kedua adalah menentukan persoalan. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam langkah pertama merupakan dasar yang penting untuk menentukan persoalan. Persoalan mungkin terjadi jika hasil yang dicapai terlalu rendah dibandingkan dengan sasaran atau sasaran terlalu tinggi sehingga tidak dapat dicapai. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan alternatif. Setelah organisasi menetapkan tujuan dan sasaran serta menentukan persoalan, sekarang organisasi siap untuk melakukan langkah ketiga, yaitu mengembangkan alternatif pemecahan. Artinya, menyusun beberapa pemecahan yang mungkin, kemudian dipilih pemecahan yang paling baik. Langkah keempat adalah mengevaluasi alternatif. Setelah pimpinan mengembangkan beberapa alternatif, langkah berikutnya adalah mengevaluasi semua alternatif. Dalam setiap pengambilan keputusan, pimpinan harus memilih alternatif yang dapat memberikan keuntungan maksimal atau kerugian minimal. Langkah yang kelima adalah memilih satu alternatif. Nah, langkah kelima adalah memilih satu alternatif yang paling mungkin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam langkah ini, pimpinan harus memilih satu alternatif yang paling mungkin untuk memecahkan persoalan. Dan langkah yang keenam atau langkah terakhir adalah melaksanakan keputusan. Langkah terakhir adalah melaksanakan keputusan. Pada tahapan ini, seorang pengambilan keputusan atau decision maker
harus melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif agar sasaran dapat tercapai. Sangat mungkin sebuah keputusan yang tepat dianjurkan oleh pelaksanaan yang buruk. Dengan demikian, pelaksanaan mungkin jauh lebih penting daripada memilih alternatif. Bisa next slide. Selanjutnya kita masuk ke materi menjelaskan model pengambilan keputusan individu. Model yang pertama adalah model rasional atau rational model. Maksudnya adalah proses pengambilan keputusan yang terdiri dari serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh para decision maker atau pengambil keputusan guna memperoleh hasil yang logis dan akurat. Nah, tahapan yang dimaksud meliputi yang pertama adalah mendefinisikan dan mendiagnosis masalah. Yang kedua adalah menetapkan tujuan-tujuan. Yang ketiga adalah mencari solusi-solusi alternatif. Yang keempat adalah mengevaluasi dan membandingkan solusi. Yang kelima adalah memilih solusi terbaik. Yang keenam adalah mengimplementasikan solusi yang dipilih. Dan yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut dan mengontrolnya. Next slide. Model yang selanjutnya adalah model rasionalitas terbatas atau bounded rationality model, yaitu proses pengambilan keputusan yang memungkinkan para decision maker menempuh solusi yang berbeda meskipun persoalan yang dihadapi sama. Mengingat setiap individu memiliki tingkat kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Tipe keputusan yang diambil diantaranya adalah menempuh solusi yang lebih mudah dan tidak berorientasi pada hasil yang terbaik, menempuh solusi hanya dengan melakukan upaya secara terbatas, dan menempuh solusi hanya dengan informasi yang tidak memadai. Dan model pengambilan keputusan yang terakhir adalah model politik atau political model. Nah, proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu atau stakeholder, sehingga keputusan yang diambil sangat syarat dengan intervensi. Semua proses pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi persoalan, menentukan sasaran, memilih solusi alternatif, dan memutuskan tindakan atau solusi sangat tergantung dari pihak pemilik kekuasaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, kenapa di sini ada kreativitas? Kreativitas sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Nah, kreativitas ini sendiri meningkatkan kualitas keputusan. Ini meningkatkan ruang lingkup alternatif untuk pertimbangan pemecahan masalah. Sangat penting untuk menangani masalah yang tidak ada pengulangan dan baru, karena masalah seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang telah ditentukan. Mereka membutuhkan pemikiran imajinatif untuk solusi mereka. Karena tidak ada masalah yang memiliki solusi tunggal, kreativitas ini membantu dalam mengidentifikasikan semua alternatif penyelesaian yang mungkin atau belum jelas, dan dapat menghasilkan ide-ide baru yang membantu dalam pengambilan keputusan akhir. Mungkin bisa di slide next. Ya, dari kreativitas sendiri ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama expertise atau keahlian, kemudian yang kedua yaitu creativity skills, yaitu keterampilan berpikir kreatif, yaitu terus kemudian yang ketiga yaitu task motivation atau motivasi diri. Nah, ketiga komponen ini bergabung menjadi satu, yaitu kreativitas. Nah, mungkin bisa di next slide. Dari ketiga komponen yang telah ada di slide sebelumnya, yaitu menurut Amaville pada tahun 1998, yang pertama yaitu keahlian atau expertise terdiri atas pengetahuan dan kapasitas intelijensi seseorang. Kemudian yang kedua yaitu creative thinking skills atau keterampilan berpikir kreatif adalah seberapa lentur dan imajinatif seseorang dalam memandang sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu motivation, yaitu motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri seseorang dalam bentuk minat dan hasrat pribadi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom chat ya. Oke, kalau gitu kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.